Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bil taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah dari TK Asia Bismillah Al-Fasal Kebutuhan kepada Ustazah Aminah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Ada anak-anaknya. Iya, hari ini jadinya diganti aja ya, jangan seperti anak-anak ya. Jadi gimana kabarnya bunda-bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, apa semangat untuk jadi ibunda hebat. Allah Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat jadi ibunda hebat. Allah Akbar. Kita ulang ya. Yuk, biar senam mulut sama tersenyum gitu ya. Yuk, gimana kabarnya bunda-bunda salihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siap jadi bunda hebat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita menjadi bunda-bunda yang terpilih bisa untuk mengikuti majelis ilmu bersama untuk tempat kita belajar untuk menjadi bunda yang lebih baik seperti apa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dengan hidayah yang diberikan Allah dan melalui Rasulullah yang bersuri tauladan kita bisa tetap belajar untuk tetap berjalan di nur Islam. Kemudian yang kami hormati semuanya, Bunda Ira, terima kasih atas kerawuhannya, bisa mempunyai pengalaman sampai ke sana. Mohon maaf. Dan inilah lembaga kami yang masuk desa seperti ini. Semoga kedepannya kita memiliki akses yang lebih baik lagi. Kemudian untuk acara ini adalah merupakan acara program sekolah dalam 1 tahun ajaran ini. Namun di antara kita
ada bunda-bunda yang hadir karena bunda-bunda calon-calon bunda baru yang hadir juga, karena enak sekali kalau tidak bisa mengikuti karena juga masih bisa memenuhi tempatnya, alhamdulillah. Jadi untuk tahun kedepannya nanti bisa diadakan. Kemudian pada acara ini kami latar belakangi dengan tema pola pengasuhan untuk mencetak generasi Quran terampil abad 21. Jadi dimaksudkan nanti setelah memiliki ini kita memiliki persepsi visi misi keluarga kita itu sebenarnya seperti apa. Karena mereka di umur sekarang 20 tahun lagi mereka akan menghadapi zaman yang berbeda dengan sekarang. Maka kita menyiapkan mereka untuk masa depan, untuk terutama untuk akhirat mereka. Jadi generasi Qurani kita tidak bisa mendampingi mereka sampai di akhir. Lalu maka di saat kita mampu, maka mari kita berikan pengetahuan yang sebaiknya. Kemudian terampil abad 21 di mereka besok generasinya sudah generasi berbeda. Kemudian generasi terampil abad 21 itu seperti apa nanti akan didapatkan oleh dunia. Jadi kalau dari dinas pendidikan sendiri generasi yang Pancasila artinya kalau kita maknai tidak berbeda juga ya, artinya tetap takwa, dan takwa itu tauhid itu harus adalah nomor satu. Kemudian kreativitas, kemudian literasi, mereka dengan literasi, cerdas literasi mereka bisa menyimak tidak hanya membaca tapi memaknai, kemudian sampai akhirnya dia bisa mengambil keputusan yang baik. Itu menganalisa, itu termasuk kecerdasan literasi sehingga mereka terampil dan bisa eksis di zamannya kelak tanpa harus meninggalkan tauhid. Jadi mari kita maknai dengan sederhana apa yang bisa kita lakukan. Kita belajar mulai dari sekarang supaya tidak terjadi keterlambatan. Seperti itu. Mohon maaf juga apabila nantinya dari fasilitas yang kami sediakan ini ada kurangnya, kami mohon maaf, dan kami harap benar-benar mengikat ilmu itu dengan mencatat. Kemudian dari ilmu yang kita dapat nanti alangkah lebihnya dari sedikit kita lakukan, sedikit yang kita ambil kita langsung lakukan, sehingga ilmu itu akan menjadi manfaat dan tidak menguap begitu saja. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ami atas sambutannya. Baiklah, tanpa menunggu lama kita masuk ke acara inti, yaitu Aba Islamic Parenting dengan tema pola pengasuhan untuk mencetak generasi Quran terampil abad 21 yang akan disampaikan oleh Bunda Irawati Suneti itu selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan seorang lulusan psikologi CFNLP, kemudian psikolog sekolah Islam Surabaya Sidoarjo, kemudian praktisi neuroparenting dan NLP, kemudian founder dan owner Ria Terapi Naiza, dan juga pemateri dan narasumber siaran Muslim Surabaya. Kepada Bunda Ria dipersilakan. Tadi salamnya gimana, Bun? Apa kabar? Kabarnya hari ini bunda-bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Siap tidak Allahu Akbar.
Suaranya jelas, dan salawat salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini saya diundang sini ya. Sebenarnya saya sudah nggak mau terima ya karena sudah mau puasa. Cuma mikir ya kasihan ya sekolah Muhammadiyah lagi gitu kan. Saya dengan Muhammadiyah itu punya cerita yang sangat panjang. Karena kakek saya dulunya juga salah satu mantan ketua Muhammadiyah di Kabupaten Bondowoso, dan anak-anak saya semuanya bersekolah di Muhammadiyah mulai TK sampai sekarang SMK. SMK-nya juga masih di Muhammadiyah, di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Malang. Di situ karena ada boardingnya, dan juga jurusannya banyak banget tuh, ada sekitar 15 jurusan. Dan sekolahnya itu keren, menurut saya sangat keren karena kerjasamanya itu sama Jepang dan Korea, negara-negara yang memang sangat concern kepada pendidikan. Kemudian saya mau kenal apa lagi ya, anak saya 2 ya, jadi taruh dulu ya saudara. Nah, saya 2 laki-laki 1 perempuan. Alhamdulillah yang nomor 1 sudah di SMK Muhammadiyah Malang, kemudian yang nomor 2 juga di SMK Multimedia di Muhammadiyah di Malang, kemudian yang nomor 3 di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Jadi mulai TK, SD sampai itu SMA di SMK di Muhammadiyah. Terus katanya yang nomor 2 nanti kalau kuliah masa juga di Muhammadiyah, ya udah kalau kuliah di negeri boleh, kalau nggak diterima di negeri ya balik lagi ke Muhammadiyah gitu kan. Nah itu adalah sejarah panjang saya dengan Muhammadiyah. Jadi saya itu mau saya tahu Pak, soalnya saya besok harus ke Salatiga gitu, ketemu Ibu Penny, kemudian ketemu Pak Dodi Marianto juga ke Salatiga 2 hari. Cuman ya sudahlah, nggak apa-apa, saya mengisi di sini sekalian kenalan ya saudara ya dengan ibu-ibu yang ada di sini. Iya, dan kalau misalnya ibu memang suka belajar, bisa dengerin Radio Suara Muslim Surabaya setiap hari Rabu jam 1 itu adalah siaran Mozaik Parenting. Saya memang masuk di situ, dan alhamdulillah iklannya cukup banyak karena memang kalau saya ngisi itu pendengarnya banyak, cukup banyak, itu berdasarkan hasil survei, sehingga Suara Muslim juga terima iklan cukup banyak dari situ. Hari ini kita bicara tentang pola pengasuhan mencetak generasi Qurani dan tampil di abad ke-21. Kenapa sih gitu harus mencetak generasi Qurani gitu? Kenapa kita butuh generasi yang memang dekat dengan Al-Quran gitu? Karena memang tantangannya sangat luar biasa ya. Hari ini dengan saya berada di beberapa sekolah, saya itu adalah psikolog di beberapa sekolah, termasuk sekolah besar ya, di Atapa Surabaya dengan 1.500 murid, di Radatul Jana dengan 2.500 murid gitu ya. Jadi muridnya memang udah ribuan gitu. Kemudian kadang-kadang diajak diskusi sama sekolah hikmah, dan kemudian belajar seperti Nurul Hikmah, dan juga ikut membantu pendirian pusat tumbuh kembang di sekolah TK Aisyah Taman BBM Sepanjang. Jadi di situ kalau ada inklusinya, anak-anak inklusi itu memang dulunya yang merintis saya dan Bu Fatimah untuk merintis pendirian sekolah pusat inklusi di situ, anak-anak inklusi di situ. Dan kemudian hari ini kita berada di sebuah masa yang kita kenal dengan VUCA. VUCA itu adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi hari ini kita itu berada di sebuah dunia yang memang benar-benar dalam kondisi yang bergejolak. VUCA itu adalah volatility. Volatility itu adalah bergejolak, kemudian dia gonjang-ganjing, dan itu memang yang terjadi. Dan hari ini banyak orang tua yang merasa galau, banyak orang tua yang merasa bingung harus bagaimana untuk mendidik anak. Bahkan kasus terbaru si Ibu Kanti ya, Ibu Kanti itu saya benar-benar kasihan ya melihat kasus Kanti itu. Tapi sayangnya hukum kita itu tidak memihak kepada pribadi-pribadi yang sebenarnya dia itu korban. Saya bilang Ibu Kanti itu korban, bukan malah pembunuh ya. Memang dia membawa anaknya sih, dia membawa anaknya. Tapi itu adalah latar belakang gitu.
Dan saya meminta kepada para ibu ya, berhenti melakukan mom shaming atau mommy shaming. Jadi jangan merasa gini, masa cuma gitu aja nggak bisa sih ngasuh anaknya gitu. Semua orang itu punya keterbatasan masing-masing, dan kita tidak pernah tahu masalah apa yang terjadi di dalam dirinya dan juga di keluarganya. Karena Allah itu sudah menciptakan setiap orang dengan saktilahnya masing-masing, dan tidak semua orang dikasih kekuatan yang sama. Kekuatan seorang Nabi Ibrahim pasti akan berbeda dengan kekuatan seorang Nabi Musa. Dan umat yang lahir sebelum kita itu pasti juga akan berbeda dengan kita saat ini. Jadi hari ini yang terpenting adalah pada waktu kita melihat seseorang bermasalah, maka apa yang harus kita lakukan, berempati lah. Karena memang yang mahal hari ini itu empati. Hari ini tuh kita melihat banyak sekali orang-orang itu yang gampang banget gitu, ngejudgment, gampang banget memberikan penghakiman, padahal tidak tahu masalahnya apa. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita pahami. Jadi dunia ini dalam kondisi yang bergejolak. Kemudian uncertainty. Uncertainty adalah suatu dunia yang tidak pasti. Hari ini kita melihat bahwa bisnis ya, dunia bisnis terutama, seperti kita lihat, mohon maaf ya, ada Matahari, ada Parkur, ada Giant, itu kemudian bangkrut terlindas oleh marketplace, dan kemudian juga terlindas oleh ya ibu-ibu yang berjualan online itu sendiri gitu kan. Padahal mereka itu sudah settle, sudah menjadi raja di bidang ekonomi dunia itu sendiri, tapi ternyata mereka juga hancur gitu ya, karena memang dunia sekarang tidak pasti, uncertainty. Kemudian kompleksitinya adalah suatu kondisi yang benar-benar kompleks gitu. Apa yang harus kita lakukan menghadapi suatu kondisi yang kompleks itu adalah harus benar-benar bisa memilah mana yang memang penting harus kita lakukan dan mana yang tidak. Dan hari ini pemasukan yang terjadi itu memang benar-benar kompleks. Karena apa? Karena banyaknya informasi yang diterima ibu-ibu, sehingga ibu-ibu kadang-kadang gini, kata ini begini, kata itu begini, kata itu begini. Banyak ahli yang mengatakan begini. Banyak, ada ahli psikologi dari barat, ada ahli psikologi yang memang orang Indonesia sendiri. Kemudian banyak sekali juga orang-orang yang bukan praktisi parenting itu juga masih masih saran, masih macam-macam masukan gitu kan. Nah hari ini kita melihat semua orang itu seolah-olah jadi praktisi parenting ya. Pendidikannya apa, kemudian latar belakangnya apa, tiba-tiba jadi pembicara parenting, itu yang paling banyak. Padahal bisanya cuma ngasuh anak di rumah dengan 2 atau 3 anak gitu, nggak pernah memperhatikan bagaimana ngasuh anak orang, nggak pernah bertemu juga dengan banyak kasus gitu, tiba-tiba jadi parenting gitu. Ini adalah sebuah fenomena yang memang sangat banyak terjadi hari ini, sehingga apa yang terjadi memang ilmunya garing gitu, cuman bisa teori, tapi prakteknya seperti apa kita nggak tahu. Karena memang hari ini banyak bermunculan orang-orang yang punya ilmu sedikit jadi pembicara parenting, punya ilmu sedikit sudah jadi pembicara parenting. Rata-rata begitu. Padahal mereka nggak punya ilmunya. Dan kata Rasulullah, apa yang dipegang oleh seorang yang bukan kakinya, maka tinggal menunggu kehancurannya. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya kita menerima sebuah ilmu, dilihat dulu latar belakangnya siapa
kemudian jalan hidup, kemudian bakat yang dimiliki oleh masing-masing dari kita. Sedangkan kalau dalam teori tabula rasa Jolo itu dikatakan bahwa manusia, anak-anak terlahir itu seperti kertas putih kosong. Jadi bebas saja orang tuanya untuk memberi warna, mau kasih warna merah, hitam, putih, kuning itu bebas. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Anak-anak sudah lahir dengan potensinya masing-masing. Karena itu tidak ada anak yang terlahir bodoh. Meskipun dia dengan kondisi inklusi, meskipun mungkin dia anak idiot, itu tidak ada anak yang terlahir dengan bodoh. Itu yang harus dipahami. Setiap anak sudah dikasih modalnya masing-masing oleh Allah. Dan ingat, Allah tidak pernah menciptakan roda gagal. Itu yang harus dipahami. Allah tidak pernah menciptakan roda gagal. Mau anak itu mau jadi anak idiot, mau jadi anak hiperaktif, dia mau jadi anak autis, dia mau jadi anak Down syndrome, itu bukan roda gagal. Allah tidak pernah menciptakan roda gagal karena semua anak Allah itu adalah sempurna. Itu yang harus kita pahami. Dan generasi Qurani itu apa sih gitu kan? Generasi Qurani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mereka meyakini kebenaran isi Al-Quran, mereka membaca, menghafal dan memahami dengan baik dan benar. Kalau dalam kita dengerin ya, itu berarti 5T. Jadi tilawah ya, tilawah, kemudian terjemah, kemudian tadabburi, kemudian terpahamkan dan kemudian teramalkan. Itu Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya pakai dulu 5T itu. Tilawahnya jangan ditinggal, kemudian kita baca terjemahnya, kemudian tadabburi, kemudian terpahamkan ya, pahamkan oleh kita dari ayat-ayat tersebut dan setelah itu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sayangnya karena ketidakmampuan umat muslim itu untuk membaca, maka hal ini tidak terjadi. Tadi surat pertama Al-Fatihah, kemudian dibacakan surat Iqra bismillahirrahmanirrahim. Nah, masalahnya umat muslim di Indonesia itu bukan masyarakat yang Iqra. Yang masyarakat Iqra itu adalah Jepang. Jepang itu bukan muslim, tapi kehidupan mereka itu kehidupan seorang muslim. Luar biasa ya Jepang ini. Kalau misalnya saya tanya saja ya kepada beliau kalau terdengar kata Iqra ya, terdengar kata Iqra, baca Al-Quran. Bunda mungkin sudah membaca one day one juice atau one week one juice, mungkin sudah dilakukan. Tapi masalahnya terjemahnya dibaca belum? Kemudian selain Al-Quran ada yang dibaca enggak? Kira-kira kita sudah baca ilmu pengetahuan enggak? Kira-kira kita baca buku enggak? Itu tidak dilakukan oleh muslim di Indonesia. Dan kita itu belanja buku di Indonesia itu sangat memprihatinkan ya. PBB sendiri mengatakan Indonesia itu indeks membaca bukunya 0,001. Jadi di antara 1000 penduduk Indonesia yang baca buku hanya 1 orang. Termasuk ibu-ibu ya. Termasuk ibu-ibu ya. Jujur aja Bu, baca buku satu bulan berapa kali? Tidak pernah ya. Tidak pernah. Baca resep ya, yang baca pernah ya. Sering ya kalau baca resep. Nah ini adalah sebuah apa ya? Sebuah keprihatinan yang memang harus kita selesaikan gitu. Jadi hari ini saya minta kepada ibu-ibu, tapi ini banyak ibu-ibu muda kan, jangan kalah sama ibu-ibu yang sudah berumur gitu ya. Jangan kalah sama saya juga gitu kan. Saya sudah usia hampir jelita ya. Hampir jelita. Jalan 50 tahun gitu ya. Hampir jelita itu masih rajin gitu baca buku, dan bahkan dalam 1 minggu itu saya mungkin tidak menyelesaikan 1 buku, tapi ada 4-3 buku, 3-4 buku yang saya baca beda-beda jenis gitu. Dan itu saya. Tapi kalau baca novel jangan ditanya, bisa hampir tiap hari saya baca novel. Selain buku-buku fiksi non fiksi ya. Kalau buku fiksi sih mas saya lalap karena saya juga bisa cari itu kan secara gratisan ya di buku banyak sekarang. Jadi menurut saya hari ini kita hidup di dunia yang meskipun kita itu berada dalam kondisi bergejolak, tidak tentu dan kompleks banget masalahnya, tapi kita juga dikasih fasilitas-fasilitas terbaik oleh teknologi itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah ambiguity tadi ya. Dunia itu saat ini hitam putih ya, mana yang hitam nggak jelas, putih nggak jelas, jadi adanya itu abu-abu. Jadi kayak gini,
Muslim di Indonesia itu adalah Muslim yang berkepribadian ganda. Kalau saya bilang nggak berkepribadian ganda di mana? Mereka paham zakat, mereka laksanakan itu zakat, mereka laksanakan puasa, mereka berhaji, tapi korupsi juga jalan, ya kan? Nah seperti itu. Kemudian mereka sudah tahu hukum-hukum dalam Al-Quran, bagaimana mereka itu harus menghargai Al-Quran, mencintai Al-Quran itu seperti apa. Tapi ternyata kenyataannya pada ada orang yang menistakan Al-Quran, banyak orang Islam sendiri yang belain. Padahal sudah jelas gitu, yang hak yang mana, yang batil yang mana, tapi ternyata kondisinya adalah hukum kita itu abu-abu. Dan hari ini juga ada challenge kan, ibu-ibu yang gak apa-apa foto tanpa pakai jilbab. Dan itu caranya banyak, sudah banyak, dan ternyata banyak juga yang setelah fotonya karena rambut itu bukan bagian dari awal. Dan banyak ternyata ibu muda yang ikut gitu. Nah inilah yang saya bilang, karena kekuatan akidah kita itu yang bermasalah. Muslim di Indonesia itu benar-benar berkepribadian ganda. Dan kenapa hal itu terjadi? Karena akidah itu tidak dibentuk sejak dini. Hari ini kita ibu-ibu ya, ibu-ibu modern itu rata-rata bingung dengan apa? Anak saya masuk TK kok belum bisa calistung ya, bingung. Nanti masuk SD-nya gimana? Jangan bingung Bu, SD Muhammadiyah 2 ya, SD Muhammadiyah 2. Kalau saya karena anak saya di SD Muhammadiyah 2, itu meskipun nggak bisa baca masuk SD nggak masalah. Saya itu dulu nggak pernah nuntut anak-anak saya untuk bisa baca, tulis, hitung di usia dini. Tapi buktinya anak saya nomor 1 bisa masuk kelas internasional, 201, farmasi lalu jurusannya. Gak pernah belajar juga, gak pernah saya suruh. Saya bukan model orang tua yang ayo belajar, ayo ini kalau waktunya belajar harus begini, terus saya puasa kayak gitu. Saya bukan model orang tua seperti itu. Nyantai aja. Karena saya tahu setiap anak punya potensi masing-masing. Yang penting adalah kita benar mendidik anak. Kita benar dalam mengembangkan potensi-potensi mereka. Maka insya Allah itu akan menjadi sebuah sebuah potensi yang memang luar biasa, yang akan menjadikan mereka itu berprestasi dalam hidup. Dan kemudian yang harus dipahami juga sebagai generasi Qurani, maka otomatis kita sebagai ibu ya, sebagai ibu dan juga sayangnya nggak ada ayah ya, dan juga sebagai orang tua ya yang pasti ya, maka otomatis bagaimana memahami isi Al-Quran itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Karena untuk memahami isi Al-Quran itu kalau misalnya tidak ada ahli tafsirnya, kemudian kita tidak punya gurunya, biasanya suka bingung. Makanya kenapa di generasi Muslim itu ada sirah? Kenapa Rasulullah itu sampai kisah hidupnya itu diberikan? Ya karena dari kisah hidup Rasulullah itulah kita belajar. Kita belajar bagaimana mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya di rumah-rumah kita sirah itu tidak hadir. Itu yang terjadi. Dan banyak sekali sekolah-sekolah Islam yang di rumah-rumahnya itu tidak hadir, yang buku sirah itu tidak hadir. Jadi kalau misalnya di rumah ternyata perpustakaan gitu, nggak punya perpustakaan sirah itu nggak punya. Bahkan perpustakaan tentang buku-buku pengetahuan itu juga nggak ada gitu ya. Nah ini menjadi masalah bagi kita karena seharusnya rumah setiap Muslim itu harusnya punya perpustakaan. Nah kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah kan surat ya, bahwa kenapa sih Al-Quran itu menjadi panduan gitu kan? Karena Al-Quran ya, di dalam Al-Quran itu memang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dikatakan di sini ya, bisa jangan dipermainkan ya. Jadi perlu dipahami kenapa Al-Quran itu ditujukan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena kalau memang tidak bertakwa maka dia tidak meyakini akan kebenaran Al-Quran itu. Makanya saya kemarin bilang umat Muslim yang ada di Indonesia itu kenapa mereka memiliki kepribadian ganda, karena mereka tidak bertakwa. Banyak Muslim di Indonesia itu gini, yang penting saya puasa meskipun nggak sholat. Nah itu yang terjadi. Waktunya puasa ikut puasa tapi nggak sholat. Jadi kadang suka tanya gini, sah nggak puasanya, sah nggak ininya. Ya saya bilang kalau meninggalkan sholat itu kan
otomatis sudah kafir. Kok masih bertanya sah tidak puasanya gitu. Meninggalkan sholat dengan sengaja itu kan sudah jelas gitu hukumnya. Sudah jelas hukumnya. Jadi orang di Indonesia banyak yang berpuasa tapi tidak sholat. Itu yang banyak sering terjadi. Karena memang mereka nggak bertakwa. Nah kalau yang namanya bertakwa ya otomatis jalankan dong semua perintah syariat itu. Kalau itu perintah wajib. Dan itu bagian dari rukun Islam. Sholat itu kan rukun Islam. Kalau rukun Islamnya itu digugurkan, ya berarti dia juga bukan bagian dari umat dari Muslim itu sendiri. Nah itu yang harus dipahami. Dan kemudian beriman kepada yang gaib. Nah, beriman kepada yang gaib ini maksudnya anak-anak itu bukan ditakuti dengan ini ya Bun ya. Kalau lupa-lupa itu ya bukan ya. Tapi yang harus dipahamkan kepada anak-anak ada Allah yang Maha Melihat. Ada malaikat yang mengawasi kita. Nah itu yang harus dipahamkan kepada anak-anak. Jadi hal-hal gaibnya itu ada surga, ada neraka, kemudian ada hari pembalasan, ada qada dan qadar. Itu adalah hal-hal gaib. Tapi sayangnya dengan pendidikan hari ini kita itu dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Nah itu yang harus dipahamkan. Jadi kalau mendidik anak kita itu harus berorientasi dari akhir. Selama ini kan kita mendidik anak pokoknya anak saya nanti bisa sukses jadi solihah gitu ya. Kemudian dia berhasil dalam pekerjaannya. Padahal kalau kita mau jujur ya, seharusnya mendidik anak itu kita mulai dari akhir, begin from the end. Maksudnya apa? Akhir anak kita itu mau kemana? Mau ke surganya Allah atau mau ke nerakanya Allah? Kalau sudah jelas, oh saya mendidik anak saya nanti tujuannya adalah surga Allah, maka dari kecil sudah jelas nih apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya, apa yang harus saya ajarkan untuk anak-anak saya. Bagaimana saya membentuk keimanannya, bagaimana saya membentuk fondasi imannya. Kemudian bagaimana saya melakukan dialog iman dengan anak-anak saya, dan bagaimana saya mengajarkan agamanya. Permasalahan di umat muslim adalah kadangkala kita terlalu cepat mengajarkan ritual beribadah kepada anak-anak sebelum kita menanamkan kecintaannya